Ya, ikan menci. Pelak. That's my son. Oke, selamat siang teman-teman semua yang kita kembali lagi ketemu di Lampu Hijau Podcast. Apa itu lampu hijau? Lampu hijau artinya kita tidak ada halangan untuk berlaku, untuk berbuat sesuatu di masa apapun, sesulit apapun kita tetap jalan terus. Kebetulan pada hari ini sebelumnya Tiang perkenankan menyampaikan salam. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini bisa mendapatkan keselamatan dan dari desa yang biasa dengan pengastungan Om Swastiastu. Baik teman-teman semua yang gabung, yang lagi join di Lampu Hijau Podcast, kebetulan pada hari ini Tiang kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau seorang legend bagi Tiang, ini adalah idola Tiang, teman Tiang, saudara Tiang, sahabat Tiang. Beliau adalah salah satu musisi, bisa dibilang musisi. Beliau adalah seorang spiritual juga. Silakan Tuh Haji, perkenalkan diri dulu Tuh Haji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Juni Antara. Jadi biasa dari kecil dipanggil Joni. Nah, Joni. Jadi sekarang punya nama panggung Joni Agung. Joni Agung. Kok Ampuro tuh sebelumnya izin pakai kacamata? Silahkan. Karena kita masker tadi udah cabut ya. Kita masker udah cabut, kita sudah mengikuti diswab, protokol sudah divaksin ya. dan sudah. Jadi Niki karena usia kita tambah matanya harus 4 gitu. Tapi bukan mata keranjang gitu. Jadi Ampuro tuh, jadi kita akan pakai bahasa gado-gado lah di sini. Okay. Karena ini sifatnya adalah santai tapi jadi artinya di masa ini kita akan mengisi sebuah kegiatan yang bisa memberikan ya hiburan yang menarik dan juga edukasi pada masyarakat, sama penggemar haji yang ada dan juga teman-teman kita di masyarakat. Jadi pertama Ji, Ampuro peng banget iki, walaupun di masa pandemi Haji bisa datang berkunjung ke rumah. Niki kan rumah Haji juga. Rumah Haji juga. Meme mesti bang pas pergi mesti bawa dia. Jadi spesial. Jadi Haji tadi sudah perkenalan diri dan itu hanya seremonial aja, dalam artian hanya basa-basi. Tapi semua orang mungkin sudah kenal niki. Nah kebetulan Ampuro niki yang ingin hanya sedikit mengulik, ngobrol santai bagaimana sebenarnya kisah perjalanan haji ini dari nol, dari zero sampai sekarang. Nah jadi ini kan sesuatu yang sangat menarik. Di samping dari penampilan haji yang unik, punya karakter yang unik. Jadi masyarakat juga perlu tahu bagaimana perjalanan haji dahulu dari nol hingga sekarang. Memang unik sebenarnya. Jadi awal dari masa-masa berkembang, jadi keinginan orang tua, jadi ingin anaknya menjadi sesuatu yang dia harapkan. Iya. Yeah. Jadi kebetulan waktu itu orang tua saya, bapak saya Ajung, kan banyak punya teman pemain musik. Artinya yang teman-teman dari, kalau dulu kan terkenal Trio Batak. Di Barbar kan. Oh, okay. Jadi itu kurang lebih di tahun berapa nih Gaji? Ya sekitar tahun 80-an lah. 80-an masih SMP lah, masih SMP. Jadi dikenalkan, dikasih gitar, diajarin sama teman-temannya bapak. Jadi waktu itu kan fokus kita bermain, jadi akhirnya olak. Pokoknya tidak. Jadi nggak jauh beda ya karakternya dengan anak-anak sekarang juga ya? Iya. Jadi kita kan artinya kita punya sesuatu yang kita banggakan, jadi mau digeser oleh pihak lain yang orang tua juga teman. Jadi akhirnya saya tolak, akhirnya nggak mau. Jadi gitarnya nggak pernah disentuh atau apa-apa. Nah pas akhirnya beliau balik dari Australia kan, Ajum saya tinggal di Australia. Balik dari Australia. Di tahun 80 beliau sudah di Australia. Sudah bolak-balik. Jadi akhirnya kerjaan beliau apa Ji? Kalau di Australia butcher artinya tukang potong. Oh, ya kebetulan bekerja di, saya lupa nama perusahaannya. Perusahaannya
bergerak di bidang daging. Jadi dia bikin steak, steak slicer ya, slicer. Jadi bolak-balik dari Australia, jadi akhirnya kaget, kok bisa main band. Orang tua nggak tahu, nggak tahu awalnya. Kita kan beliau kan di Australia, saya di sini gitu. Jadi awalnya beliau kepinginnya kita main band gitu, ada main musik. Gitu. Yeah. Jadi kan dari bahasa tadi kita tolak. Yeah. Nah setelah itu akhirnya pulang ke Bali bisa main band, gitu. Bisa bikin band gitu ya. Itu waktu itu umur berapa? Tahun berapa? Saya awal main band ya dengan teman-teman di Sanur sekitar awal 90-an, 89. Tapi masih ganteng ya, masih ganteng langsung. Sekarang masih ganteng, tambah berubah. Kalau dulu kan ganteng saja. Iya. Jadi luar biasa. Terus orang tua kan sebelumnya pertama memang mengharapkan Haji untuk menjadi seorang pemain band ya. Mungkin main musik lah. Main musik, tetapi pada cerita yang tadi itu Haji nggak mau, tolak. Dan kemudian setelah beliau datang dari Australia, beliau tidak tahu Haji akhirnya bisa main musik. Dan akhirnya tanggap beliau gimana, Ji? Kaget dan bangga. Di awal saya main di Sanur, dia ya awal itu sih kayaknya bagi saya sedikit memalukan, tapi sekarang saya tahu ya. Maaf dalam tanda kutip sedikit memalukan itu. Iya, karena waktu itu kita masih remaja ya, masih goblok nih. Ya. Masih ini aku nih. Jadi main musiknya itu di genre apa? Bar. Ya reggae. Reggae masih reggae ya. Reggae awalnya saya udah main reggae. Jadi waktu itu dia datang banyak ya pet dari salah satu restoran di Sanur. Jadi yang bikin saya kaget, agak kesel, agak marah, agak norak. Jadi dia datangin setiap table. Dia bilang gini, how's the band? Dia bilang, hey the band good. How's the singer? Dia bilang, nyanyinya bagus, good. Dia bilang, that's my son. Itu artinya proud job. Tapi saya agak malu waktu itu kan. Luar biasa. Jadi begitu bangganya seorang tua, beliau mengharapkan anaknya bisa main musik dan secara tidak sengaja tanpa sepengetahuan beliau, dan akhirnya Haji bisa tampil dan beliau waktu itu menjadi salah satu mentor dong. Ya kalau dibilang mentor ya benar-benar mentor, karena dari awal kan beliau cekokin dengan gitar, dengan setelah itu berapa kali bolak-balik. Tapi Haji memang pemain musik. Haji enggak. Main musik. Cuma dia penikmat musik, jadi setiap hari kan pergi ke bar, jadi melihat entertainer dia main musik. Jadi kan orang masyarakat luas mengenal Haji itu adalah multi zaman. Multi zaman. Pada saat dulu kita kan bermain di pariwisata, artinya bermain musik di bar-bar dan lain sebagainya. Dan itu kalau dibilang umur penikmatnya dari berbagai kalangan kan. Ya. Dan sekarang di sisi lain dengan perkembangan musik yang ada, banyak kayaknya loh anak-anak muda yang mengidolakan Haji sebagai salah satu panutan mereka di dalam genre musik ini gitu loh. Bagaimana tanggapan Haji, respon Haji tentang kok bisa ya anak-anak sekarang kan mulai SMP itu sudah, kalau kita bikin event-event atau apapun mereka datang loh Ji. Iya. Dan mereka tidak orang rusuh. Iya. Bagaimana sih cara Haji mentreatment mereka menjadi seorang idola yang mampu membawa aura positif dan mereka itu menjadi generasi yang cinta pada musik, walaupun kadang-kadang dalam tanda kutip mereka agak oleng tetapi masih bisa aman-aman aja gitu loh. Sebenarnya kan ya saya berkarya sebagai seniman, ya saya buat aja. Saya bikin lagu. Jadi bikin lagu, saya usahakan dalam sebuah karya itu ya tidak mengedukasi. Artinya kalau bahasa yang mengedukasi itu agak seram bagi saya. Yeah. Jadi saya bikin ini sesuatu boleh dibilang pesan atau apa, musik within the message, musik dan pesan dia di musik gitu. Jadi artinya ya syukurlah mereka bergembira dengan musik saya dan mendengarkan liriknya, dan ternyata setelah dia mendengarkan lirik tuh maksudnya begini. Nah
nanti musiknya itu setelah dia pulang atau dengan teman-teman mereka bisa diskusikan gitu. Iya. Luar biasa nih. Itu beliau tidak mengedukasi, tapi dalam artian kita sebagai masyarakat itu adalah sesuatu edukasi, karena menikmati musik itu tidak mesti kita harus tenggelam dalam sesuatu suasana yang bisa keluar dari pakem pribadinya seseorang gitulah. Nah terus terang ya, jadi Tiang juga salah satu sahabat temen yang mencintai walaupun yang tidak bisa bernyanyi reggae ataupun apapun. Ini Aji lihat idola Tiang kan juga Bob Marley. Tiang juga Bob Marley dan suka reggae. Tetapi yang lain dalam karakteristik musikalitas Aji itu kita melihat sesuatu yang natural, alami, bahasanya sangat sederhana dan gampang dicerna, dan itu bagi masyarakat umum sangat mudah sekali untuk diikuti. Nah, apa sih yang menginspirasi semua ini? Dari mana gitu loh? Sebenarnya saya dari awal main musik, saya menyanyikan lagu orang lain, membawakan lagu orang. Lagu barat, lagu juga Indonesia yang kita bikin. Jadi, nah kebetulan nasib baik ya, ketemu orang-orang baik. Astungkara lah. Ketemu orang-orang baik yang mau berbagi tentang live, tentang musik, tentang apa. Jadi di sana banyak pesan-pesan saya tangkap, saya jabarkan, saya laksanakan. Jadi ya bagaimanapun kita harus bikin original. Jadi bikin original, tunjukkan apa adanya kita gitu. Saya yang namanya original kan termasuk dari penulisan. Bagaimana misalnya kita membicarakan sesuatu. Jadi kita bicarakan dari sudut pandang kita, dengan gaya bahasa kita gitu. Jadi saya tidak mengambil gaya bahasa orang lain gitu. Makanya saya banyak sekali ditawarkan lagu bagus sama orang. Saya bilang mohon maaf dulu karena ini bukan gaya bahasa saya. Iya. Kan jadi ada kenyamanan di sana, Ada kenyamanan. Bukan hanya kenyamanan. Jadi kita kan akan menunjukkan originalitas. Dari penulisan, dari pembawaan kita. Jadi bagaimana kita menangkap sesuatu yang mau kita suatu objek ya, atau suatu objek, suatu apapun yang kita mau jadikan karya tulis dalam tuangkan ke lagu kan mesti harus gaya kita kan. Bukan gaya orang lain. Saya bilang ini karya kamu bagus loh. Tapi mohon maaf itu bukan gaya saya. Jadi seiring perjalanan Aji bermusik menemukan karakter sendiri, originalitas. Originalitas itu apa memang dari kecintaan Aji tentang gender reggae ini, atau memang melihat pasar waktu itu, atau memang hal lain, Ji? Kalau saya sih nggak pernah melihat pasar. Saya bukan seorang ekonom yang baik. Bukan musisi yang bisa melihat pasar terus bikin lagu seperti ini. Bagaimana orang bisa, misalnya contoh, oh ini yang lagi viral apa gitu. Kita bikin lagu seperti ini. Saya bukan tipe itu. Jadi nggak ada karakter yang begitu ya? Saya bukan mainnya di sana. Jadi saya bikin lagu apa yang ada, apa yang keluar dari saya, bikin musik ya itu. Ya itulah, jadi akhirnya ada kesederhanaan di sana. Iya, karena saya yakin setiap karya itu kan ada rezekinya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Pas itu. Jadi buat teman-teman semua, jadilah dirimu sendiri. Ini pesan yang Tiang dapat. Jadilah dirimu sendiri, jangan mencoba menjadi orang lain. Nah di sana karena rezeki kita sudah ada yang ngatur. Iya. Sama karya kan. Karya. Nah Ji, ini agak jauh nih Ji. Kalau berbicara secara musik, teman-teman dan masyarakat sudah, tetapi Tiang ingin mengulik, ingin masuk ke sisi kehidupan Aji. Nah dalam artian akhir-akhir ini Tiang kan menyaman yang mentimpal kulik di media sosial, di Facebook, di Aji tuh demen mancing itu loh Ji. Kok bisa masuk ke sana? Salah satu hobi mungkin ini yang dalam tanda kutip ya. Salah satu hobi Aji kok bisa seneng mancing gitu. Bisa hobi mancing ini gimana Ji? Gimana? Saya ini kan tumbuh berkembang di pesisir. Sanur. Memang aslinya originalnya from Ubud kan. Dari leluhur dari Petulu ke Pejang Blusung. Jadi orang tua saya masih kecil, ayah ke Sanur, saya lahir di Sanur. Jadi secara kebetulan memang
udah karmanya harus tinggal di Sanur, jadi saya lahir dan tumbuh berkembang di pesisir. Jadi dari kecil sudah hobi mancing gitu loh. Nah kebetulan sekarang kita berkumpul dalam satu kelompok koperasi usaha bersama Watu Kerep yang dibawahi oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pasar. Itu di Sanur ya. Jadi kita kan di Denpasar ini. Jadi kebetulan di kelompok saya dipercayakan sebagai wakil ketua kelompok nelayan Watu Kerep. Tapi ngomongin mancing, ini salah satu sisi lain dari Johnny Agung and Double. Sisi lain ada nggak kenangan yang paling menarik dan kemana sih yang terjauh Haji pernah mancing? Kemudian apa yang paling berkesan, ikan apa yang pernah Haji tangkap? Apa nangkap ikan menci atau yang lain gimana gitu Joleji yang paling berkesan ini? Ya kalau kita kan nelayan tangkap, jadi kita musiman dalam arti misalnya bulan ini musim ini kita sudah punya peralatan untuk kadang-kadang bahagianya dapat banyak, dapat sedikit itu udah biasa kan. Jadi kita biasa kalau mancing jauh sih kalau dari tempat saya sih ya Nusa Penida di selatan di daerah Uluwatu ya. Jadi kalau masalah berkesannya sih ya kalau kita sebagai nelayan tangkap kan kalau kita mendapatkan hasil yang artinya yang dibilang bukan zong ya artinya ya. Tapi pernah nggak dapet ya? Iya artinya kita pernah saya yakin semua nelayan tangkap pasti dapat dapatnya yang apa yang target target saya udah dapat target.